Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk skenario roleplay kita itu ada negosiasi fitur AI untuk perdanaan seri A. Dan situasinya perusahaan sedang mengajar perdana seri A. Untuk masalahnya, si Rahman sebagai PO ingin fitur AI yang lengkap dan canggih, seperti suara dan chat otomatis. Dan Hendik sebagai tim lead menyarankan versi minimum atau chat aja demi kestabilan sistem karena waktu yang mepet dalam 8 minggu. Oke, bisa dimulai skenarionya. Dik, sorry nih ya. Gue baru lihat update plan lo di Jira. Kenapa nih fitur autonomous voice agentnya di drop? Jadi cuma asisten chatbot dong. Lu tahu kan target investor kita? Mereka mau lihat magic. Mereka mau AI yang bisa ngomong langsung sama customer. Kalau cuma chat mah, valuasi kita bisa turun dong. Kita butuh dana seri A. Ini cair dalam 3 bulan. Paham, Man. Gue ngerti banget kekhawatiran lo. Gue sadar banget posisi lo sekarang berat. Tanggung jawab buat secure pendanaan seri A ini ada di pundak lo. Dan ekspektasi investor buat lihat teknologi canggih itu emang tinggi banget. Pressure ini kerasa juga sampai ke tim engineering. Kita semua mau demo nanti sukses dan perusahaan ini jalan terus. Nah, itu lo tahu. Terus kenapa malah mau nurunin spek? Dengerin gue dulu, Man. Yang gue tawarin ini bukan penurunan spek, tapi strategi peluncuran pintar, yaitu Smart Development Strategy. Gini, investor itu peduli sama wow factor, tapi mereka lebih peduli sama retensi user. Kalau kita paksa fitur voice AI sekarang, dengan waktu cuma 8 minggu, itu belum stabil. Dengan fitur A versi minimum, yaitu chatbot, kita bisa kasih jaminan ke investor kalau engine kita ready, sistem loyalty jalan, dan user engage. Metrik yang mereka kejar kayak daily active user tetap bisa kita capai. Secara teknis, berdasarkan data load test kemarin, maksa fitur voice yang kompleks dalam 8 minggu punya risiko 70% terjadi critical bugs atau latency tinggi pas demo. Bayangin pas lo lagi presentasi ke investornya, AI-nya diem. Nah, selama 10 detik baru jawab. Atau malah halusinasi ngasih info salah. Itu bakal ngerusak terus ketika. Mending kita demi demo pakai versi chat yang 99% stabil dan responsif. Itu nunjukin kalau tim kita reliable dan produknya siap scale up. Iya sih. Kalau error pas demo emang bakal bencana. Tapi gua nggak mau kita kelihatan biasa aja dibanding kompetitor. Gimana kalau gini solusinya? Kita lock versi chatbot stabil buat produk yang rilis ke user. Tapi buat bahan presentasi lo, tim gue bakal buatin video demo prototype untuk fitur voice itu. Jadi narasa lo ke investor itu, ini produk stabil kita sekarang, chat. Dan ini masa depan produk kita yang voice, yang sedang di-develop. Aman kan? Oke. Aman sih. Oke, that makes sense. Jadi kita jual kestabilan nih, tapi tetap kasih visi masa depan. Deal. Tapi pastiin ya, chatnya nggak ada bug sama sekali ya. Siap. Tim gua bakal freeze code seminggu sebelum demo buat mastiin itu. Tes, Man. Oke, kalau kayak gitu aman ya. Oke, sip. Keren banget, guys. Tadi alurnya dapat banget. Chemistry-nya itu juga kerasa natural. Gue udah nyatet beberapa poin penting berdasarkan checklist observasi tadi. Ini feedback dari gue buat solusi barusan. Untuk yang pertama, solusi empati. Poin pertama buat Hendik, gue perhatiin tadi lo nggak langsung defensif pas Rahman mulai nge-post soal fitur. Kalimat lo yang bilang, gue sadar banget posisi lo berat dan tanggung jawab ini besar. Itu kunci banget. Kelihatan dari bahasa tubuh Rahman langsung agak rileks setelah dengar itu. Dia ngerasa
poin-poinnya devalidasi, nggak dianggap musuh, good start. Dan untuk yang kedua, teknis reframing, ini bagian favorit gue nih. Hendik pinter banget mainin kata-kata pas Rahman bilang, kenapa nurunin spek? Hendik langsung nge-counter dengan istilah strategi peluncuran pintar. Itu reframing yang efektif. Lo berhasil mengubah narasi dari kesan negatif dari sesuatu yang positif dan strategis. Itu bikin Rahman mau dengerin penjelasan selanjutnya. Dan yang ketiga, penggunaan data dan fokus. Terakhir, soal pergeseran fokus. Awalnya Rahman kekeh banget di posisinya yang harus ada fitur voice, tapi Hendik berhasil geser itu ke kepentingan demo yang harus sukses dan user retensi terjaga. Data soal resiko 70% bugs, itu kira-kira move-nya shift. Itu bikin Rahmat sadar kalau maksa fitur malah bahaya buat pendanaannya. Jadi untuk kesimpulannya, konsensus tercapai dengan mulus, solusi win-win di akhir terjadi di mana produk rilisnya chatbot, tapi investor tetap dikasih lihat video demo voice. Itu penutup yang cerdas, nggak ada yang ngerasa kalah di sini. Nice play Hendik dan Rahman. Terima kasih.